Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabekan dari kelas TRPL 2A pagi. Di sini saya akan mengerjakan asesmen tengah semester pemrograman basis data praktikum. Jadi di praktikum ini ada 3 soal ya. Jadi kita langsung saja ke soal pertama. Tadi di bagian soal pertama ini disuruh buat UNF sampai 3NF ya. Jadi untuk tabel UNF sampai 3NF-nya ini untuk yang UNF-nya di sini ada yang tabel kosong ya. Nah, jadi ada tabel yang kosong nih, ini masih ngikutin yang atas, tapi di kosong. Terus eh, untuk yang satu NF-nya itu ini udah diisi ya tabelnya ya, dia nggak kosong lagi. Terus masih ada apa? Masih ada dependensi. Kita ke 2NF. Nah, ini untuk 2NF ya, sudah dikasih ID-ID, cuman eh, setelah lakukan beberapa ini lagi, ternyata masih ada lagi. Kita perlu ke 3NF. Jadi ini untuk hasil 3NF ya. Ada 4 tabel. Jadinya untuk yang table factor ini, bagian supplier itu, kita buat tabel baru lagi. Kita pisahin ke table supplier. Oke, jadi untuk tabel NF-nya seperti NF sampai 3NF-nya seperti itu. Lanjut lagi, kita tunjukkan relasi tabel hasil, proses sama hasil yang diperoleh. Jadi untuk tunjukkan relasinya itu nanti ya setelah lakukan DDL DML udah ada hasil tabelnya, baru itu nanti saya kasih tunjuk desainnya itu di PHP MyAdmin-nya. Oke, langsung saja kita ke lakukan penerapan dengan SQL-nya. Yang hasil normalisasi yang tadi ya. Oke, masuk saja. Kita buat dulu database-nya. Oke, database. Jadi, terus, oke, jalanin. Oke, sudah ada tabel database-nya ya. Kita langsung aja buat tabelnya. Oke, ya, yang pertama itu kita buat tabel supplier dulu. Supplier, tabel supplier. Di mana di situ ada ID supplier. Supplier, ID supplier itu kita ada kode supplier, ada supplier, kemudian varchar, var 5, itu ini lagi ada nama supplier, nama supplier, yaitu varchar 50. Oke, kita kasih primary key-nya ya. Kita menggunakan constraint of constraint PK. Jadi di table supplier primary key-nya adalah si ini supplier. Kita jalannya. Oke, sudah selesai ya. Lanjut lagi ke table kedua, itu table barang. Create table barang, table barang, ini barang dulu, ini barang, ini barang, itu mungkin. Dan lagi yang kedua itu ada nama faktur, maaf, oh, kode barang, kode barang, barang. Itu dia pacar, 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 dan ada lagi, itu nama barang lagi, nama barang, jadi pacar, 50. Oke. Itu yang terakhir itu adalah harga, harga gadget. Oke, kita perbaikinya ya di tabel barang. Jadi constraint PK barang, perbaikinya adalah si ID barang.
Oke, kita jalanin. Baca ya. Lanjut lagi. Tabel K3. Itu table factor. Create table factor. Table factor yang pertama itu ada ID. Factor. Di factor itu dia integer. Integer. Setelah itu nomor factor. Nomor factor. Nomor factor itu integer dulu. Itu tanggal. Tanggal itu date. Pokoknya itu ada jatuh tempo. Itu juga date juga ya. Tempo. Date. Foto ada ID supplier. Supplier. Itu integer. Oke, kita buat string ya. On string. Kita waktu variabelnya adalah si ini faktor. Di faktor klik. Itu di sini foreign key-nya ya. Yaitu foreign key-nya itu yang ID supplier diambil dari si table supplier. Oke, kita buat constraint-nya si foreign key-nya ya. Constraint fk fk waktu supplier. Foreign key-nya itu sih ID ini supplier. Referensinya dari mana? Referensinya itu dari table supplier. Hmm. Dari mana table supplier itu juga ID bar maaf ID supplier. Oke, oke, jalanin. Oke, biasa ya. Lanjut lagi, table yang ke terakhir. Table di structure, kita klik table detail structure. Nah, yang pertama itu ID detail structure integer ID function ini structure cari integer ID barang ini di barang itu integer ya. Misalnya quantity ya. Quantity quantity-nya itu integer. Integer itu untuk sendiri itu jumlah integer. Sebenarnya kita buat constraint-nya ya. Constraint-nya primary key dulu. Primary key-nya pk detail object. Primary key-nya itu yang ID detail object. Selanjutnya untuk yang foreign key-nya ya. Di sini di table detail factor ini ada dua foreign key ya, yaitu di ID factor dari table factor dan ID barang di table barang. Kita buat constraint fk detail factor itu sudah ya. Kita buat detail atau ID foreign key factor. Itu foreign key-nya foreign key
Itu yang jadi factor. Referensinya dari table factor, di mana table factor itu juga ID factor. Itu lanjut lagi yang constant terakhir ya. Misalnya FK si barang. Poinnya nya jadi barang. Referensinya dari table barang. Mana table barang juga ID barang. Oke, udah ya. Harusnya sudah sesuai ya. Ya, maaf, saya koreksi terlebih dahulu. Oke, kita coba jalanin ya. Oke, berhasil. Selanjutnya, tuh lakukan operasi DDML dengan minimal 5 record ya. Oke, kita buat ya. Insert table supaya dulu. Maaf, values. Oh, ada berapa di supaya ada 3 ya. Tiga. Ini sebanyak 5 ya. Oh, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 ya. Jadi untuk datanya, untuk yang 5 datanya saya udah bikin ya ini ya. Untuk um, singkat waktu juga. Jadi ini untuk yang supplier, ini untuk yang barang, ini untuk faktur, dan ini detail fakturnya. Jadi kita masukin ya. 1, 2, 3, 4. Maaf. Oke, 1, S02, S03, S04, S05. Itu dia Gobel Nusantara, Gobel Nusantara, Nusantara, Nusra, maaf, Nusra, Hitachi, Hitachi, ya, The Cosmos, Cosmos, ada Lenovo, ada Asus. Oke, ini untuk yang supplier ya. Kita coba jalanin. Oke, biasa ya. Lanjut lagi ke tabel barang. Kita insert into barang values. Berapa isinya dia? 1, 4 ya. 4. Mulai dari satu sini. Satu kopi. Kemudian dimakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, oke, kita masukin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi A01, 01. Ini berarti A02, L01, L01, L01 sama T01. L01 sama T01. Ini access plate bersih split. Ini bersih split 1/2 PK. PK ini itu bersih split 1 PK. Yang ini rice cooker, rice cooker C3. Oh maaf, C3. Oke, yang ini
Laptop, ujian, pro, pro, yang itu kasus staff itu laptop TAF 14 laptop TAF 14 plus. Oke, untuk harganya ya, untuk yang asli ini 1,1.350.000. Selanjutnya 2 juta ya, 2 juta. Nah, ini 150.000 AC, rice cooker ya, 150.000. Kita lihat lagi, yang laptop ini 25 juta. Oke, 25 juta ya. Yang ini 21 juta. Nah, saya copy saja, itu ganti, jadi 21. Oke, lagi oke, yang table bank itu aja. Kita coba jalanin. Biasa ya. Dan lagi ke table selanjutnya, yaitu table factor. Insert into factor values amount factor values eh, ini harus dibuat lagi ya. Ada berapa di factor? 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 5. Copy. 3, 4, 5. Kita masukin. 5. Oke, 2998, 779, 998, 779, 881, 882, 853. So, ada tambahnya di sini 2001, 02, 07. 2001, 02, 07. 2001, 02, 02. Itu 2026, 2026, 05, 05, 05. Oke. Ini 2026, 05, 02. Ini 2026, 05, 03. Oke, ke jatuh tempo ya. Jatuh temponya 2001, 02, 2001, 03, 03, 09. Ini juga sama, 2001, 03, 09. Ini 2026, 05, 15. Ini 2026, 05, 16. Yang ini 2026, 05, 17. Selanjutnya yang ID-nya itu 2, 3, 4, 5. Oke, kita jalanin ya. Oke, biasa ya. Lanjut lagi ke table terakhir, itu table detail factor. Kita insert into detail factor values. Soalnya ada 1, 2, 3, sama ya, 5 ya. Kita copy, 4, 5. Oke.
Oke, yang pertama itu satu yang mana? Ini juga satu satu dua empat untuk empat tiga tiga dua satu tiga tiga dua satu itu sepuluh 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 lima dua. Oke, total jumlah totalnya ya. Yang itu tuh 13.500 15.500. Ini 13.500. Ini 20 juta. Oke, 20 juta. Ini 1,5 juta ya. 1,5 juta. Oke, 1,5 juta. Ini 750.000. Betul, yang ini 50 juta. Oke, 50 juta. Oke, kita jalani ya. Oke, untuk yang DDL-DML-nya sudah ya, dengan masing-masing 5 record. Jadi sekarang itu balik lagi ke untuk yang relasi tabelnya. Kita masuk ke sini, desainer. Nah, ini untuk relasi tabelnya, sebentar ya, supaya oke. Ini untuk relasinya ya. Jadi pertama ada relasi dari table supplier ke table factor melalui ID supplier. Logikanya yaitu satu supplier bisa mengeluarkan banyak faktur. Lalu karena tabel faktur dan tabel barang aslinya memiliki relasi many to many. Jadi kita pecah menggunakan tabel jembatan yaitu detail faktur. Bisa lihat di sini, tabel faktur ada relasi one to many dari detail faktur melalui ID faktur. Jadi, dan dari tabel barang juga mempunyai relasi one to many ke detail faktur itu melalui ID barang. Nah, oke. Jadi untuk relasinya sih seperti itu. Relasinya seperti itu. Lalu itu saja sih untuk nomor satu. Baik, untuk soal nomor 2 kita disuruh buat database-nya ya. Buat the create database, database db ts per hukum pbd nomor 2. Bisa ya, lalu kita buat table pegawai. Kita create table pegawai, pegawai untuk ID terus integer 5 not not. Oke, foto nama ya, nama sama alamat. Nama sama alamat. Kemudian pacar, pacar 20, not, oh, ada plus juga sama, ya itu file, file 20, not, no, no, untuk gaji ya, gaji, udah integer,
10. Nah, 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 nah. Atau kita bikin constraint-nya, untuk ngasih tahu kalau ID di table pegawai itu dia merupakan primary key-nya. Nah, constraint kita pegawai by key merupakan si ID. Oke, dijalanin. Oke, biasa ya. Selanjutnya kita untuk masukin datanya. Oke, kita masukin datanya yang tabel pegawai ini. If Surabaya Wipo. Oke ya. Tuh. Oh, itu untuk satu di Jakarta 12.000. Oke, totalnya ada 9 ya. 102, Wuhan, Malang, 10.000. Oke, Dion 15.000. 04, Paris, Malang ya, 12.000. Ini sesuai dengan tabelnya ya. 105, Sikit, Surabaya, 10.000. 106, Irfan, Kediri, 16.000. 107, Hanif, Yogyakarta, 12.000. Nama 108 kakek Zakaido sampai di Surabaya 21.000. Oke, betul ya? Oke, kita jalanin. Oke, bahasa ya. Kita sudah insert. Selanjutnya kita hapus record ID. Oke, kita delete from pegawai where ID itu sama dengan 100. Kita jalanin. Oke, bisa dilihat ya. Udah dihapus. Selanjutnya kita update data. Kita update pegawai. Update pegawai, lalu kita set namanya. Jadi ada namanya ya, namanya itu si Naila. Lalu lagi alamatnya itu di Surabaya, betul. Surabaya. Oke, soalnya itu gajinya tuh 10.000. Oke, 10.000 ya, 10.000. Lalu dia minta di ID 101, ya, ID dengan 101. Oke, ini sama 101. Itu hanya ada update pegawai, set set nama kemudian sirkuit alamatnya di Semarang. Semarang. Itu gajinya dengan 12.000. Itu where ini dengan 102. Oke, kita hapus kita update ya 11 sama 102. Kita tes, kita lihat. Oke, bisa ubah ya. Soalnya kita pinta SQL ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 3 1 2 3 4 5 6 7 oh maaf 8. Kita gabung aja ya biar langsung. Jadi awalnya itu dia suruh select tentang from pegawai, select all from pegawai. Lalu yang kita call nama dan gaji dari table. Oke, kita select nama ya, nama gaji from pegawai. Soalnya kolom nama. Terus select, tadi apa ya? Awalan dengan huruf F. Oke, berarti ya, nama gaji, alamat maaf, alamat from pegawai.
where, maaf, right, F, ya, nanti salah satunya sama ya, nama, halaman, from, away, where, right, and, ya, hmm, oh maaf, N kecil, untuk kita buat gaji di atas 15.000. Oke, maaf ini kurang, oh maaf ini kurang nama ya, diminta namanya ya. Ini F, where, nama, like, oke, atau select nama gaji ya, nama gaji from pegawai where gaji itu di atas 15.000. Untuk select nama gaji, maaf, gaji from pegawai where gajinya itu lebih besar dari 13.000. Ya kan? Di atas 13.000. Untuk and alamat Surabaya. Ya, Surabaya. Surabaya. Oke, untuk selanjutnya kita disuruh ganti range ya. Gaji range, kita gaji range, habis itu gaji min, rata-rata tabel pegawai ya. Kita buat select nama, kalau nama gaji range itu antara ya. Berarti karena nama gaji from pegawai where gaji between 15.000 and 20.000. Oke, yang terakhir itu ada ini ya, select max gaji S, max gaji waktu min, maaf, min gaji S, min gaji. Oke, untuk rata-rata itu average ya, average gaji dari S, rata gaji S, rata gaji from tabelnya itu dari tabel pegawai. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita coba ya. Nah, oke, ini yang untuk serial, ini yang untuk nama gaji yang hanya nampilin nama sama gaji ya. Ini yang namanya itu F. Ini untuk yang N. Ini itu yang ini untuk gajinya di atas 15.000, yang ini di 13.000 dan alamatnya itu hanya di Surabaya. Ya, untuk ini gajinya between 15.000 sama 20.000. Oke, selanjutnya ini yang max, min, dan kata-katanya. Oke, itu saja ya. Untuk nomor 3, kita disuruh database lagi ya. Kita klik database-nya.
database db ts bertipe untuk ppd nomor 3. Jadi, oke, itu buat ya di nomor 3. Terus kita disuruh buat table ya. Kita klik table barang, ada kode barang. Ada barang itu dia merupakan varchar 6 total itu ada nama merupakan varchar 20 dia mode itu harga beli harga jual sama jumlah. Ini masing-masing dia integer. Ini kalau ini integer 3, kalau ini integer 9, ini juga integer 9. Kasih komanya, waktu kita constraint ya, kita kasih opsi. Nah, di bawahnya merupakan primary key. Primary key. Itu sih tadi. Oke. Oke. Jadi, oke, biasa ya. Selanjutnya kita disuruh insert. Kita insert di bawah ini. Insert. Kita masuk pen. Insert alis. Ini ya, 200. Ini 50. 1. Setan. 2000. 200. Semua kosong ya. Oke. Itu kita tuh dari di insert ya sekarang nih. Kita buat table baru. Ini table kita pembelian. Create table prepare pembelian. Dimana di situ ada tadi barang juga. Ini alpha cari ram not itu jadi ada harga beli harga jual harga beli itu ada harga jual jumlah sama operator. Operator ini merupakan dia pacar macam 9 deh macam 8. Ini dia integer 3 integer 9 integer 9 itu si koma ini oke 9 3 8 nol semua oke jalanin hasil ya. Selanjutnya kita disuruh bikin triggernya. Kita bikin triggernya waktu bikin delimiter waktu create trigger of trigger itu nama trigger stok barang waktu itu kita kasih default insert on detail pembelian atau for each row waktu bikin waktu update update barang untuk set jumlah sama dengan if is null jumlah jumlah untuk kita plus new dengan jumlah titik jumlah untuk where tadi barang sama dengan new jadi
Nah, oke, waktu kita end di sini, end, waktu beli, kita ya, gue ya, oke, makasih ya. Sekarang kita coba untuk insert. Kita coba insert di bagian data pembelian ya. Kita LST 01 ini 2000, 2200. Kita isi 5 dulu untuk operator admin. Oke, itu di barang kita lihat oke, tambah jumlahnya. Kita insert lagi. Sekarang 10. Admin, oke, bertambah di barang. Oke, bertambah ya. Ini udah selesai ya untuk triggernya. Kita disuruh terakhir ini beri penjelasannya. Jadi untuk penjelasan trigger ini kita mulai dari delimiter dulu ya. Ini digunakan untuk mengubah batasan akhir perintah SQL sementara agar titik koma di dalam blok trigger tidak langsung mengeksekusi perintah. Terus untuk yang before insert ini agar trigger ini menyala otomatis sesaat sebelum data masuk ke tabel detail pembelian. Bahwa itu yang untuk for each row ini artinya logika ini dilakukannya untuk setiap baris data yang diinput. Nah, gitu. Jadi selanjutnya untuk bagiannya untuk memulai ya. Berarti rasanya itu udah untuk update ya. Untuk update, bahwa itu ada if null itu eh, itu untuk jika stoknya awal kosong maka dianggap nol lalu ditambah dengan new jumlah stok baru. Nah, jadinya begitu. Jadi untuk yang saja itu yang where ya. Oke. Yang where ini ya. Itu yaitu memastikan hanya stok barang dengan kode yang sesuai yang akan bertambah. Jadi begitu sih penjelasan saya mengenai trigger ini. Terima kasih saya sudah mengikuti instruksinya. Maaf jika saya ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.